Melanjutkan video kemarin. Di tengah keheningan yang menyelimuti setelah bencana berlalu, kerangka Doseng tetap terdiam, kehilangan vitalitasnya. Kelompok Xiaoyan menghela napas lega, namun ketenangan itu hanya sesaat sebelum hantu tua Zaixing tiba-tiba bergerak. Dengan tekad bulat, ia melesat menuju kerangka yang melayang di udara, berharap merebutnya sebelum yang lain bereaksi. Namun, aksinya tidak luput dari perhatian para ahli yang hadir. Huang Xuan, Tan Zhen, dan Bing He Zunzi segera menyadari niatnya. Mereka tahu bahwa kerangka Doseng bukan sekadar benda biasa, terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh ke tangan Zaixing. Tanpa ragu, mereka bergegas mengejar dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, 3 ahli itu sudah berada di dekat Zaixing, melancarkan serangan mematikan. Telapak tangan mereka menghantam udara, menciptakan retakan hitam yang menakutkan. Zaixing menyadari ancaman itu, berputar dengan gerakan aneh, menciptakan beberapa bayangan samar untuk menghindari serangan. Meskipun berhasil lolos, kecepatannya melambat. Melihat Zaixing tertahan, Huang Xuan dan kedua rekannya langsung melesat ke arah kerangka Doseng. Dengan kasar, mereka mengulurkan tangan untuk merebutnya. Kemarahan membara di wajah Zaixing. Ia segera menggunakan kekuatan hisap yang luar biasa, menarik ketiga lawannya ke belakang dan memberinya kesempatan untuk mendekat. Tangannya berhasil meraih lengan kerangka itu. Namun, sebelum ia bisa menariknya sepenuhnya, sebuah serangan angin tajam melesat dari belakang. Merasakan bahaya, Zaixing refleks menggunakan kerangka sebagai perisai. Angin telapak tangan dari trio Huang Xuan menghantam kerangka dengan keras, menciptakan dentuman besar. Zaixing terpaksa mundur, meski tidak mengalami cedera, berarti berkat perlindungan kerangka tersebut. Namun, matanya bersinar penuh kegembiraan. Ia berhasil menggenggam harta berharga itu. Tanpa membuang waktu, ia segera melarikan diri. Namun, sebelum bisa kabur, sebuah bayangan muncul di hadapannya dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan, dengan pedang besar di tangan, mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh. Pedangnya menghantam kerangka Doseng, memercikan bunga api. Meskipun tangan Xiaoyan terasa mati rasa akibat benturan itu, serangannya cukup kuat untuk membuat Zaixing mundur selangkah. Saat itulah, trio Huang Xuan kembali melancarkan serangan mematikan. Doki mereka mengarah langsung ke titik vital di tubuh Zaixing. Di sekitar alun-alun, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tertegun. Mereka menyadari bahwa setiap serangan yang dilancarkan tidak hanya kuat, tetapi juga membawa niat membunuh yang jelas. Dengan cepat, mereka menyimpulkan bahwa kerangka Doseng bukan sekadar relik tua, tetapi sebuah harta luar biasa yang layak diperebutkan. Beberapa orang yang merasa percaya diri mulai menunjukkan tanda-tanda ingin ikut serta. Namun, niat mereka segera dihentikan oleh para ahli dari suku Heaven Diamond Phoenix, Lembah Sungai Es, dan Burning Flame Valley. Mereka berdiri di depan lubang besar, memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat yang lain enggan bergerak. Dengan ekspresi dingin, mereka memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berniat ikut campur. Melihat situasi itu, orang-orang yang tadinya ingin maju akhirnya mengurungkan niat mereka. Tanpa kekuatan setara dengan bintang 3 Dozun, mereka tidak akan mungkin menghadapi faksi-faksi besar ini. Beberapa hanya bisa menggelengkan kepala dan menekan keinginan serakah dalam hati mereka. Sementara itu, kelompok Xiao Yisan merasa lega. Jika lebih banyak pihak ikut campur, situasi akan semakin kacau. Namun, di tengah pertempuran yang berlangsung sengit, Zaixing mulai kewalahan. Menghadapi 3 lawan yang setara dalam kekuatan, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah lebih dari selusin pertukaran serangan. Ia mencoba mundur, tetapi lawan-lawannya tidak memberinya celah. Di momen krusial, trio Huang Xuan menemukan kesempatan. Mereka melancarkan serangan gabungan yang luar biasa.
Doki mereka menghantam bahu kerangka Doseng. Meskipun kerangka itu sangat kokoh, serangan bertubi-tubi akhirnya mulai menunjukkan dampaknya. Suara retakan terdengar, dan dalam sekejap, tangan kiri Zaising yang menggenggam tulang Doseng patah akibat hantaman dahsyat. Zaising terdiam, wajahnya berubah hijau karena marah dan frustrasi. Ia tahu bahwa pertarungan ini semakin sulit baginya, dan posisi kerangka Doseng masih jauh dari aman. Zaising berusaha merebut kembali tulang yang terlempar, tetapi sebelum tangannya bisa menggapainya, sebuah sosok muda lebih dulu melesat dan menangkapnya. Tentu saja, sosok itu adalah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan mendapatkan kerangka Doseng, amarah Zaising semakin memuncak. Namun, Xiaoyan tidak memedulikannya. Dengan cepat, ia mengamati kerangka itu, dan matanya tertuju pada 3 tulang rusuk dengan karakter aneh yang terukir di permukaannya. Tanpa ragu, ia menariknya dengan sekuat tenaga. Retak! Suara pecahan terdengar saat tulang rusuk itu akhirnya terlepas dari kerangka. Begitu Xiaoyan menggenggamnya, hawa dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulang itu tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, dengan karakter aneh yang berkilauan samar. Menyadari betapa berharganya benda ini, tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun pertempuran masih berlangsung, hatinya berdebar penuh kegembiraan. Terlepas dari apa yang akan terjadi selanjutnya, teknik Do kelas Tian kini berada dalam genggamanku. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk itu, Xiaoyan berusaha menenangkan detak jantungnya. Namun, saat ia mengangkat pandangannya, ia melihat 3 sosok. Zaising, Huang Xuan, dan Bing He Zunzi bergerak mendekatinya dengan niat membunuh yang jelas. Zaising adalah yang pertama menyerang. Tubuhnya melesat cepat, dan telapak tangannya yang besar menyambar ke arah Xiaoyan dengan kasar. Ruang di sekitarnya langsung runtuh, membentuk penjara ruang angkasa yang mencekik. Namun, Xiaoyan segera bereaksi. Api ungu coklat melonjak dari tubuhnya, mengguncang ruang yang runtuh itu. Dalam sekejap, ia menarik diri dengan cepat dan melemparkan kerangka Doseng ke arah Zaising, mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Zaising tertegun sejenak oleh keputusan tak terduga itu, tetapi instingnya segera mengambil alih. Ia langsung meraih kerangka tersebut, tidak ingin membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Namun, tepat ketika tangannya baru saja menggenggam tulang itu, Huang Xuan dan Bing He Zunzi segera bereaksi. Dari arah yang berbeda, mereka melancarkan serangan mendadak dan meraih kerangka dengan paksa. Dalam sekejap, ketiga individu itu terlibat dalam pertarungan sengit, masing-masing berusaha merebut kerangka Doseng. Kekuatan besar mengalir melalui tubuh mereka, menciptakan tekanan dahsyat yang membuat sendi-sendi kerangka mulai mengendur. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Tanzhen tiba-tiba muncul dan ikut serta dalam perebutan. Dengan kekuatan luar biasa, ia meraih bagian lain dari tengkorak kerangka. Dalam sekejap, suara retakan keras menggema di udara. 4 ahli dengan tingkat kekuatan bintang 4 Dozun mengerahkan seluruh kekuatan mereka secara bersamaan, dan akhirnya kerangka Doseng yang legendaris itu tidak mampu bertahan lebih lama. Kerangka itu hancur, berkeping-keping, dan tersebar di udara. Keempat individu itu terpental ke belakang, sementara fragmen tulang melayang turun ke tanah. Zaising tampak murka. Misinya adalah mengembalikan kerangka Doseng dalam keadaan utuh, tetapi kini yang tersisa di tangannya hanyalah tengkorak dan 1 lengan. Situasi ini segera memicu kepanikan di antara para ahli lainnya. Mereka yang sebelumnya mundur kini kembali bergerak, berebut mengumpulkan potongan-potongan tulang yang berserakan. Namun, di tengah kekacauan itu, Xiaoyan menyadari sesuatu. Tidak ada di antara mereka yang mengetahui rahasia teknik Do kelas Tian yang tersembunyi dalam kerangka ini. Keunggulan ini memberinya kesempatan emas. Dengan cepat, ia mengalihkan perhatiannya ke fragmen tulang yang lebih besar.
lengan kanan dari kerangka tersebut. Namun, bukan hanya dia yang mengincarnya. Beberapa ahli lain juga bergerak menuju lengan itu dengan kecepatan luar biasa. Dengan refleks tajam, Xiaoyan melesat lebih dulu dan meraihnya sebelum orang lain sempat mendekat. Para ahli lain yang melihatnya hanya bisa mundur dengan enggan, terutama karena kelompok Xiao Yisan berdiri di dekatnya, siap bertindak jika ada yang mencoba menyerang Xiaoyan. Saat memeriksa tulang itu lebih dekat, Xiaoyan menemukan pola unik di permukaannya, serta cahaya fluoresen samar yang memancarkan aura misterius. Tulang ini bukan tulang biasa. Untuk memastikan sesuatu, Xiaoyan mengaktifkan api ungu coklatnya dan menerangi bagian dalam tulang tersebut. Dalam cahaya api, ia melihat sesuatu yang mengejutkan, cairan samar yang mengalir di dalamnya. Esensi doseng. Xiaoyan segera menyadari bahwa inilah yang menjadi target utama hantu tua Zaixing sejak awal. Jika esensi ini jatuh ke tangan lawan, kekuatannya bisa meningkat drastis. Dengan kesadaran itu, ia segera bergerak, mengumpulkan fragmen tulang lainnya, berharap menemukan lebih banyak esensi yang tersembunyi. Setelah seleksi ketat, ia berhasil menemukan 4 fragmen yang mengandung esensi doseng. Dengan hati-hati, ia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Sisanya yang tidak berguna ia buang tanpa ragu. Sementara itu, hantu tua Zaixing masih diliputi amarah, terus mengumpulkan potongan tulang dari berbagai penjuru. Bahkan, ia mulai merampas dengan paksa dari para ahli lain yang beruntung mendapatkannya. Bagi mereka yang mencoba melawan, tidak ada ampun. Satu persatu, mereka dihancurkan tanpa belas kasihan. Melihat kekejaman hantu tua Zaixing, banyak orang memilih untuk mundur dan menyerah. Setelah mengumpulkan beberapa potongan, Zaixing masih tampak tidak puas. Tatapannya yang gelap akhirnya tertuju pada Xiaoyan yang berada di udara. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Dengan senyum dingin, ia memanggil 3 boneka yang berkilauan di udara, membuat hantu tua itu semakin waspada. Ketegangan meningkat ketika Huang Xuan dari suku Heaven Demon Phoenix tiba-tiba membuka pembicaraan dengan Zaixing. Ia mengusulkan kerjasama untuk menangkap Xiaoyan. Jika rencana ini berhasil, kerangka doseng akan menjadi milik Hall of Soul. Sementara suku Heaven Demon Phoenix hanya menginginkan satu hal tertentu. Mendengar usulan itu, hantu tua Zaixing mempertimbangkan sejenak. Namun, ejekan dan keganasan mulai terlihat di matanya saat ia akhirnya mengangguk setuju. Menatap ke arah langit dengan senyum dingin yang semakin mengeras, ia merasa kemenangan atas kelompok Xiaoyan hampir pasti. Xiaoyan menatap Zaixing yang tampak mengejeknya, namun ia hanya merespons dengan dingin, tidak terpengaruh oleh provokasi lawan. Sementara itu, Huang Xuan menggerakkan tangannya, memerintahkan para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion untuk maju. Suasana di sekitar mereka semakin tegang ketika doki yang kuat mulai menyebar di udara. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Dengan satu gerakan lengan bajunya, 11 boneka muncul di sekelilingnya. Meskipun tidak memiliki aura seperti manusia, boneka-boneka itu memancarkan perasaan berbahaya yang membuat lawan enggan meremehkan mereka. King Lin, yang berada di sisi Xiaoyan, juga tidak tinggal diam. Mata hijau zamrudnya bersinar, menyebabkan ruang di depannya mulai berdistorsi. 10 sosok misterius muncul entah dari mana, menarik perhatian semua yang hadir. 2 di antaranya adalah pria tua berpakaian hitam yang memancarkan aura kuat, mengejutkan banyak pihak. Mata Huang Xuan menyipit ketika mengenali mereka sebagai Xia dan Huyuan, 2 tetua dari suku Nenek Serendip Ground Python yang dikabarkan telah lama menghilang. Kecurigaan mulai muncul di benaknya, hingga akhirnya ia menyadari bahwa King Lin yang berdiri di pihak Xiaoyan mungkin adalah sosok misterius yang telah menyebabkan kekacauan dalam suku mereka. Menyadari situasi semakin pelik, Huang Xuan menyusun strategi.
Ia memerintahkan Zai Xing untuk menghadapi Xiaoyan, sementara dirinya akan menangani boneka-boneka itu. Meskipun awalnya ragu, Zai Xing akhirnya menyetujui rencana tersebut setelah mempertimbangkan bahwa selama Xiaoyan tidak sempat menggunakan teratai apinya, bocah itu tidak akan menjadi ancaman besar. Saat persiapan pertempuran semakin matang, Huang Xuan tiba-tiba merasa percaya diri. Ia telah mengirim pesan ke sukunya sejak mereka meninggalkan reruntuhan kuno dan yakin bahwa bala bantuan akan segera tiba. Ketika saatnya tiba, kelompok Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan komando dari Huang Xuan, para ahli dari Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion mulai bergerak maju, memicu pecahnya pertempuran besar. Xiaoyan menyadari bahwa tanpa pertarungan habis-habisan, mustahil baginya untuk membawa pergi buah asal naga Phoenix dan keterampilan Do tingkat Tian yang telah lama ia incar. Di tengah ketegangan ini, Tang Zhen dari Burning Flame Valley tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di sisi Xiaoyan. Keputusan ini mengejutkan pihak lawan, terutama Zai Xing dan Huang Xuan. Mereka segera menyadari bahwa dengan tambahan kekuatan Tang Zhen, peluang mereka untuk menang semakin kecil. Ancaman yang dilontarkan oleh Zai Xing terhadap Tang Zhen tidak membuat kepala lembah itu gentar. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Burning Flame Valley memiliki hutang budi kepada Xiaoyan dan ia tidak akan tinggal diam melihatnya dalam bahaya. Namun, kehadiran Tang Zhen membuat situasi semakin rumit bagi pihak Huang Xuan. Bing He Zunzi dari lembah Sungai Es yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan tiba-tiba menyatakan niatnya untuk ikut campur. Hal ini memberi secercah harapan bagi Zai Xing dan Huang Xuan. Dengan tambahan dukungan dari Bing He Zunzi, pihak lawan kembali mendapatkan keberanian. Tanpa membuang waktu, mereka segera menyerang dengan kekuatan penuh. Hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan. Doki mereka bergejolak dengan hebat, menerjang ke arah kelompok Xiaoyan seperti badai mematikan. Matanya yang hitam gelap menyala dengan kobaran api, sementara Doki dari rekan-rekannya ikut bangkit. Dengan satu perintah, kelompoknya bersiap menghadapi pertempuran sengit yang akan menentukan nasib mereka. Keinginan membunuh menyebar ke seluruh alun-alun, dan tekanan Doki yang luar biasa turun dari langit membuat banyak ahli merasa ketakutan. Xiaoyan melirik ke arah Zai Xing, Huang Xuan, dan yang lainnya yang berdiri dengan aura membunuh yang pekat. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dalam sekejap, 11 boneka di sekelilingnya membentuk formasi dengan kecepatan luar biasa. Energi yang mengalir melalui mereka membuat warna emas gelap dari Sky Demon Puppet semakin cerah. Saat pertempuran besar akan segera meletus, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Sementara itu, Xiao Yisan sempat ragu. Meskipun memiliki keyakinan besar terhadap Xiaoyan, dia sangat menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Meskipun akhirnya mampu melancarkan serangan dengan api teratai penghancur, serangan itu pun membuatnya terluka parah dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun kali ini, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dengan keyakinan penuh, dia menatap lawannya, menyadari bahwa perbedaan antara seorang Dozong Bintang 9 dan Dozun Bintang 1 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika sebelumnya dia bukan tandingan Zai Xing, kini kondisinya telah berubah. Xiao Yisan memahami karakter Xiaoyan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Dengan tekad bulat, dia segera melesat ke udara, membentuk pertahanan untuk menghalangi para ahli dari suku Heaven Phoenix dan Wind Lightning Pavilion, sementara Zai Xing dan Huang Xuan dibiarkan melaju. Di sisi lain, Tang Zhen mempersiapkan diri untuk menghadapi Bing He Zunzi. Dengan langkah tegas, ia menginjak ruang kosong, menyebabkan distorsi di sekelilingnya sebelum akhirnya muncul di hadapan lawannya. Xiaoyan mengangguk ke arah Tang Zhen, lalu dengan satu gerakan jari, Sky Demon Puppet
yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, Huang Xuan berhasil diblokir. Sementara itu, Xiaoyan tetap berdiri tegap, menatap lurus ke arah Zai Xing yang mendekat dengan cepat. Ekspresi Zai Xing dipenuhi kebengisan. Sebelumnya, ia memiliki banyak kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan dengan cepat di aula cabang Hall of Soul. Dozong bintang 9 tak lebih dari semut baginya. Namun ia tidak menyangka bahwa semut ini akan membuatnya membayar harga yang begitu mahal. Kenangan tentang lengannya yang patah terus membakar amarahnya, mempertebal kebenciannya terhadap Xiaoyan. Tanpa gentar, Xiaoyan mulai membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Bayangan tangannya melesat dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pola yang semakin kompleks. Seiring waktu, kekuatan besar mulai melonjak dalam tubuhnya. Jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin, sementara auranya meningkat pesat dan melonjak layaknya roket. Dalam hitungan detik, auranya mencapai tingkatan Dozun bintang 3 atau lebih. Saat berada di kelas Dozong, Xiaoyan mampu meningkatkan kekuatannya hingga beberapa bintang menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change. Namun, perbedaan kekuatan antara masing-masing bintang di kelas Dozun jauh lebih besar dibandingkan di Dozong. Meskipun telah menguasai teknik rahasia ini dengan sangat baik dan menggabungkannya dengan 3 jenis api surgawi, peningkatannya hanya mencapai sekitar 2 bintang. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi pertarungan yang akan datang.